Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca dari risalah ringkas dari risalah-risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Baik, mungkin kita ulangi dari pembahasan sebelumnya ya. Kita dari awal kembali dari pembahasan kita ulang. Baik. Ada mungkin yang baru juga, sebagian baru datang, kita ulang aja. Dan juga dari rekaman yang kemarin itu kadang bagus hasilnya. Anak-anak ribut sekali. Kadang terdengar di hasil rekamannya begitu. Tapi sudah ada mic ya, insyaallah kalau mudah-mudahan bisa mengurangi dari hal tersebut. Ya, sebelum kita masuk dari pembahasan buku ini, kita akan terangkan beberapa pendahuluannya. Pendahuluan sebelum masuk di pembahasan buku. Yang pertama kita akan terangkan judul buku yang kita akan kaji ini. Ya. Judulnya apa? Gitu kan? Jadi kalau mau baca buku kan harus tahu dulu judulnya apa. Ya. Apa yang akan dibahas? Temanya apa kan? Ya. Kemudian yang kedua kita akan terangkan dari penulis buku ini. Ya, siapa penulisnya? Dan yang ketiga kita akan terangkan dari gambaran global buku yang kita akan kaji. Ya. Gambaran global buku yang kita akan kaji. Ya, jadi ini 3 pendahuluan selalu ya yang menghiasi dari pembahasan buku apapun. Jadi kalau membaca buku lihat dulu 3 itu pokoknya. Judulnya buku itu apa, kemudian siapa penulisnya, dan apa dari isi buku itu secara ringkas. Ya, jadi kalau dia sudah tahu ringkasnya, dia akan tahu pembahasan buku itu yang dia akan baca nanti, ya, atau yang dia akan kaji. Baik. Ya, kita mulai dari yang pertama tentang judul buku yang kita akan kaji. Di sini ada judul yaitu Talqinu Ushulil Aqidati lil Ammah. Talqin pokok-pokok akidah untuk umum. Ya. Baik, ini ada beberapa kata ya yang kita akan terangkan. Ada 4 kata kan. Pertama kata talqin, yang kedua kata usul, yang ketiga kata al-aqidah, yang keempat kata al-ammah. Ya. Baik, talqin itu sudah dimaklumi ya, sudah kita bahas juga kemarin di pertemuan yang sebelumnya. Bagi yang sudah lewat. Apa arti talqin? Ya. Saya tahu talqin. Talqin itu apa? Ya, dia melempar perkataan begitu kan. Kemudian diharapkan orang yang dengar dia akan apa? Ikuti, mengulanginya. Itu talqin secara bahasa kan. Nah, dari kata laqana yulaqqinu talqinan. Nah, jadi dia baca sesuatu, kemudian ada yang ikut, itu namanya talqin. Dia pandu begitu kan, ada yang pandu, dia ikut. Baik. Kemudian ada juga yang mengatakan talqin itu artinya dia pahamkan, ya, dia memahamkan. Kemudian ada juga yang mengatakan talqin
itu bentuk pengajaran lewat lisan, gitu ya. Lewat apa? Lewat lisan. Karena bentuk pelajaran itu kan banyak macam. Ada lewat lisan, ada lewat perbuatan, ada lewat tulisan, kan begitu. Nah, ini talqin dia bentuknya lewat lisan begitu. Jadi ada yang baca, didengarkan, yang dengar itu dia ikuti. Itu makna apa? Talqin. Jelas ya? Itu contoh kan sudah kita baca, yang sudah sering kita dengarkan ya, seperti hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim. Kata beliau, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkan orang-orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ya kan begitu. Jadi kalau orang mau meninggal sudah sakaratul maut, itu syariatnya kita talkinkan. Nah, kita bacakan la ilaha illallah. Itu aja. Ulang-ulangi. Nah, agar orang yang akan meninggal ini dia bisa ikuti dari kalimat yang kita baca. Diingatkan dia begitu kan. Nah, bentuk pengajaran lewat lisan. Ya, lewat lisan. Kalau misalnya dia tidak bisa ikuti lewat lisannya, kadang orang kan ada yang meninggal itu dia tidak bisa bicara, mungkin dia sudah kaku. Minimal dia dengar dengan telinganya, gitu kan? Dia pahami dengan hatinya. Dia bisa ucapkan dengan hatinya. Itu yang diharapkan. Dia bisa ucapkan dengan hati, walaupun dengan hati. Itu diharapkan dia bisa selamat. Karena ini penting ya. Kita talkinkan orang meninggal dengan la ilaha illallah. Dan itu banyak ada keutamaan yang besar. Karena kata Nabi SAW dalam hadisnya itu diterangkan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Paham ya? Nah, dan juga dalam hadis yang lain diterangkan oleh Nabi SAW, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah, dakhala jannah." Siapa yang meninggal dan dia ilmui, dia pahami dari kalimat la ilaha illallah. Itu mana talqin tadi kan? Nah, pengajaran bentuk pemahaman. Dia ilmui, dia pahami kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini dari syariat ya, mentalkinkan orang meninggal. Jadi dari sisi itulah dia dikatakan talqin. Dan Nabi SAW juga mentalqin. Ya, banyak diterangkan dalam hadis-hadis beliau. Di antaranya beliau pernah mentalqin anak muda Yahudi yang meninggal itu kan, yang hampir meninggal, yang sakit. Ya. Ketika beliau talqinkan, si anak muda Yahudi ini dia balik kepada ayahnya. Yahudi juga. Ya. Tapi kata ayahnya, "Ati Abul Qasim." Taatilah Abul Qasim, itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mentalkinkan kalimat la ilaha illallah juga. Dan anak muda tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk Islam dia sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal. Ya. Nabi ketika sudah mau pulang begitu, anak muda tersebut sudah meninggal. Ya. Sudah tercabut nyawanya. Maka beliau di situ berkata, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari siksaan api neraka. Ya. Jadi dari husnul khatimah ya, di antara husnul khatimah, kematian yang baik, ciri kematian yang baik tatkala seorang ditutup kehidupannya dengan dia baca kalimat la ilaha illallah. Ya. Sampai orang kafir saja kita talkinkan begitu ya. Nabi talkin anak muda Yahudi tadi. Kemudian di kisah yang lain Nabi talkinkan paman beliau kan, Abu Thalib itu kan, di kisah yang masyhur dalam riwayat Bukhari Muslim. Kata beliau, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah.
sebuah kalimat yang aku akan jadikan sebagai hujjah di depan Allah. Ya. Jadi kalau pamannya ucapkan la ilaha illallah, dia akan selamat. Nabi akan pertanggungjawabkan kalimat tersebut di depan Allah nanti pada hari kiamat. Dari pamannya itu kan dimaklumi, tokoh Quraisy yang sangat kuat pengaruhnya, ya, punya banyak teman-teman. Ya, ketika Nabi talkinkan, datang juga di situ teman-teman yang lain yang jelek, yang juga ingin mentalkinkan juga, tapi talkin kalimat yang jelek. Dipahami ya, kalimat yang yang jelek. Nah, Nabi ulangi, dua temannya itu juga ulangi juga. Kata mereka, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu telah benci dengan agama Abdul Muttalib? Maksudnya agama ayahnya. Diingatkan dia akan agama ayah-ayahnya. Nah, agama kesyirikan tentunya. Nah, Nabi ulangi lagi, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi dua orang tadi itu ulangi juga. Ya, tokoh Quraisy tadi yang kafir. Apakah kamu telah benci dengan agama ayah Abdul Muttalib? Ya. Sampai akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Padahal Nabi sudah talkinkan dia, disuruh ikuti begitu kan, kalimat la ilaha illallah. Tapi qadar Allah mentakdirkan dia dari penghuni neraka, dari orang yang masuk dalam neraka kekal selama-lamanya, waliyadzubillah. Tapi itu mana talqin ya, yang sudah diterangkan. Kemudian yang kedua, kata usul. Sebentar usul. Ini sering kita lewat ini, usul. Dia jamak dari kata apa? Aslun. Apa itu aslun? Yang sudah lewat di majelis yang lain. Dia pondasi ya, dasar. Nah, yang dengannya akan dibangun sesuatu yang lain. Ya, yang dengannya akan dibangun sesuatu yang lain. Itu namanya usul, aslun. Kalau di rumah pada bangunan kan ada asalnya, yaitu pondasinya. Kalau pada pohon asalnya itu akarnya. Ya. Nah, di ilmu agama juga seperti itu, ada pondasinya begitu. Ya. Jadi dari usul ini itu sudah tergambar sedikit. Jadi yang kita kaji ini memang dia dasar-dasar agama, pokok-pokok agama yang wajib kita pelajari dan kita ketahui, kita amalkan. Paham ya? Baik. Itu makna usul. Ya. Dia jamak dari kata aslun yang bermakna pondasi atau dasar yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Baik. Contoh misalnya di dalam surah Ibrahim ya, diterangkan oleh Allah tentang kisah pohon yang baik itu. Kalimat la ilaha illallah diibaratkan oleh Allah bagaikan pohon yang baik. Dia punya asal, punya akar yang tertancap kuat dalam tanah. Ya. Diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim surah Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan ya kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Ya. Kata Allah, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan, permisalan sebuah kalimat yang thayyibah. Itulah kalimat la ilaha illallah. Itu bagaikan pohon, kasyajaratin thayyibah, bagaikan pohon yang baik. Asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Di mana pohon ini dia punya asal yang tetap, yang kuat. Itulah akarnya tadi ya, kalau pada pohon. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya itu menjalang tinggi ke langit. Nah, itu contoh ya dari mana kata aslun dalam Al-Qur'anul Karim yang bermakna pondasi atau dasar. Ya, baik. Itu mana yang kedua ya, kata yang kedua. Jadi kalau kuat pondasinya, agamanya akan terbangun di atasnya
ilmu-ilmu yang lain, amalan yang lain itu akan kuat semuanya. Kalau kuat. Dan fondasi agama kita itulah tauhid. Itulah tauhid. Nah, akidah seorang. Ya, akan datang sebentar mana akidah ya yang kita akan baca. Baik. Jadi kalau benar tauhidnya, ya, maka akan benar juga dari amalan-amalan yang akan dibentuk di atasnya. Bagaikan bangunan, kalau dasarnya kuat, fondasinya kuat, akan kuat juga dari bangunan yang akan dibangun di atasnya. Nah, baik. Bikin pulau pohon seperti itu juga. Baik. Jadi dari mana usul aslnya? Kemudian yang ketiga kata al-aqidah. Kata al-aqidah. Baik, siapa yang tahu? Yang sudah lewat di majelis yang lain. Apa itu arti akidah? Ikatan yang kuat. Ya. Itu akidah ya artinya. Secara bahasa. Dan secara istilah yang kita bahas ini, akidah itu artinya dia ikatan, ya, dalam ikatan yang kuat yang berkaitan dengan keyakinan seorang, ya. Nah, yang tidak ada keraguan padanya. Itu akidah yang kita akan bahas. Dan akidah secara bahasa tadi yang dikatakan ikatan itu jelas ya. Nah, kalau kita kan bahasa Indonesia dikatakan dengan kata akad, gitu kan? Nah, akad ini kan namanya ikatan, diikat dia. Kapan sudah akad berarti dia apa? Tidak boleh lepas, ya, kecuali kalau ada hal-hal yang lain yang bisa melepaskannya. Orang menikah kan dikatakan apa? Akad nikah, dikatakan akdun nikah. Dari kata itu, ain, qaf dan dal. Orang jual beli juga kan begitu. Ada namanya akdu, akad jual beli. Iya. Itu banyak ya nanti dibahas di masalah apa? Jual beli. Ada akad sewa menyewa misalnya kan? Akad. Ya, dan akad-akad yang lainnya. Dari sisi itulah dia dikatakan ikatan yang kuat. Nah, itu diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat yang pertama ya. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah al-uqud. Al-uqud itu jamak dari kata al-aqdu. Penuhilah ikatan-ikatan atau janji-janji. Nah, dipahami ya? Itu dari sisi bahasa. Ya, sama juga dengan ayat yang sering kita baca juga di surah Al-Falaq itu kan. Di antara yang kita berlindung kepada Allah, minta perlindungan, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa? Ayat yang keempat, wa min syarri apa? An-nafatsati fil uqad. Nah itu kan, uqad. Hari itu juga ain, qaf, dal. Dari kejelekan tukang-tukang sihir yang meniup di ikatan-ikatan. Ya. Nah, di bukul-bukul. Biasanya kan bukul itu kalau sihir kan diikat-ikat. Ada yang disimpul-simpul begitu. Itu juga dari mana akad, ikatan yang kuat begitu. Itu secara bahasa ya. Dengan dua ayat yang sudah diterangkan tadi. Itu diantara contohnya. Nah, adapun secara istilah yang sudah kita bahas tadi, yaitu akidah itu artinya keyakinan yang diyakini oleh seorang yang tidak ada keraguan padanya, keyakinan yang sangat kuat yang terikat dalam hati yang tidak ada keraguan padanya. Itu yang dikatakan apa? Akidah. Jadi kalau seorang dikatakan punya akidah, itu artinya keyakinan dia memang kuat di situ. Dia tidak ragu lagi. Jadi sudah tergambar kan? Yang kita akan bahas itu talqin, ya, penjelasan, nah, usul-usul pokok-pokok akidah yang diharapkan bisa terikat kuat dalam hati seorang hamba. Lil amma, untuk orang-orang umum. Ya. Jadi beliau ini memang bukunya diarahkan kepada orang-orang awam. Ya. Awam itu kan dimaklumi yang jauh dari ilmu, mungkin yang belajarnya agak jarang dengan orang yang fokus, gitu kan? Ya, memang arahnya kepada orang-orang yang umum seperti itu.
Dipahami ya? Karena ini diharapkan bisa dipahami semuanya. Bahasanya gampang, mudah dipahami. Ya. Itu dari arah pelajaran yang kita akan baca ini. Nah, jadi siapapun dia, walaupun dia belum pernah belajar, ketika dia baca buku ini, pasti dia akan paham. Ya, pasti dia akan apa? Pahami dari pokok-pokok akidah itu dalam agama Islam. Nah, walaupun dia orang gunung, misalnya kan, jadi kalau dia dengar pembahasan ini, itu pasti akan dipahami. Ya, itu arah dari hal yang kita akan bahas. Dan ini dari kemudahan ya, dari para ulama kita yang mereka mengarang buku-buku itu memudahkan sekali untuk dipahami oleh orang-orang umum. Baik. Jadi dari makna ringkas judul yang kita akan kaji ya, buku yang kita akan kaji Talqin Ushul Aqidah lil Am. Ya. Baik. Jadi sudah jelas dari maknanya ya, sudah kita baca dari pembahasannya. Baik, kemudian kita pindah kepada mukadimah yang kedua, yaitu penulis buku ini. Ya, di situ kan sudah ditulis di sampul judulnya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan di sebagian cetakan, bahkan di kebanyakan cetakan, itu ditulis dengan Syekh Muhammad bin Sulaiman. Ya, Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Bukan dibahasakan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi dibahasakan dengan bahasa Syekh Muhammad bin Sulaiman. Ya, itu ada sebabnya diterangkan ya. Karena sebagian orang itu alergi kadang kalau dengar nama apa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini Wahabi ini yang mau dibaca ini. Kadang begitu sudah. Ya, jadi di kebanyakan cetakan itu kadang dikasih nama Syekh Muhammad bin Sulaiman. Nah, kalau itu berarti bukan Wahabi. Kan begitu. Jadi seperti itu kadang. Sebagian yang mencetak buku beliau rahimahullah taala. Dan seputar istilah Wahabi itu dari orang-orang yang tidak senang ya dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ya, bukan dari Syekh sendiri yang menamakan dirinya Wahabi, bukan ya. Itu dari musuh-musuh beliau. Dari pelaku kesyirikan, pelaku bid'ah. Karena beliau dalam dakwanya itu menghantam semua orang-orang yang saya tadi itu, yang masih berbuat kesyirikan. Ya, diterangkan dari penyimpangannya. Ya. Walaupun beliau juga di sisi lain menanamkan akidah yang jelas begitu kan kepada umat agar seorang itu bisa membedakan mana yang dikatakan tauhid dan mana yang dikatakan kesyirikan. Nah, mana yang dikatakan keimanan, mana yang dikatakan kekafiran, mana yang dikatakan sunnah, mana yang dikatakan apa bid'ah, terbedakan di situ. Nah, baik, itu ringkas dari istilah yang kita sering dengar itu ya. Dan itu bukan dari istilah beliau, bukan dari diri beliau, tapi dari orang-orang yang memang tidak suka sama dakwah beliau rahimahullah taala. Baik. Dan sudah kita baca ya di biografi-biografi yang lain, di majelis yang lain, dari biografi ringkas dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ini. Ya dimaklumi ya beliau nama lengkapnya itu kalau ditulis atau diingatkan dari nasabnya kan itu Syekh Muhammad bin Sulaiman atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman ya. At-Tamimi An-Najri rahimahullah. Baik. Beliau lahir di Uyainah ya, di tempat di Najd ya ketika itu di tahun 1115 Hijriah. Nah, di tahun 1115 Hijriah. Ini abad ke-12. Ya, abad ke-12 Hijriah. Baik. Dan beliau di masa kecilnya itu dididik oleh kakek beliau yang bernama Sulaiman tadi itu. Sulaiman bin Ali bin Mashrub. Nah, itu nama lengkapnya ya. Kakek beliau yang bernama Sulaiman itu, Sulaiman bin Ali. Beliau jadi salah seorang ulama yang terkenal di masa itu. Jadi guru beliau yang pertama itu kakeknya,
ya, yang bernama Sulaiman. Kemudian ada juga ayah beliau sendiri, yaitu Abdul Wahhab, juga dari salah seorang ulama yang terkenal di masanya ketika itu. Kemudian paman beliau juga yang bernama Ibrahim bin Sulaiman, gitu ya. Itu juga dari ulama yang terkenal di masa itu. Nah, jadi ini guru-guru beliau awal-awal beliau belajar masih kecil, sama ayahnya, sama pamannya, sama kakeknya. Dan beliau menghafal Al-Quranul Karim itu semenjak belum sampai 10 tahun. Itu sudah menyelesaikan 30 juz dari hafalan Al-Quranul Karim. Baru setelah itu beliau mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Nah, dari para ulama di masa itu, di negerinya, di Najd. Setelah itu baru beliau pindah, ya, beliau hijrah ke Mekah dan Madinah, ya, Mekah dan Madinah. Nah, dan juga beliau pernah sampai ke Baghdad, ke Basrah, nah, untuk berjumpa dengan para ulama yang masih hidup di sana. Ya. Dan beliau rahimahullah taala dalam dakwanya itu sangat menakjubkan sekali, ya. Bahkan beliau digelari dengan Al-Mujaddid. Ya, Mujaddid itu artinya pembaharu di abad yang ke-12 Hijriah. Dan setiap dari 100 tahun itu Allah akan membangkitkan Mujaddid, ya, pembaharu dari agama ini. Jadi kalau di abad ke-12 itu kan di antara pembaharunya adalah ini, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali, ya, At-Tamimi rahimahullah taala. Kalau Mujaddid di masa ini itu para ulama, ya, mengatakan di antaranya adalah Syekh Al-Albani, ya, Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala. Dan beliau memperbaharui kembali dari agama Islam dari sisi hadis-hadis di situ diperjelas kembali, ya. Nah, dan para ulama yang lain juga dari pembaharu juga banyak dari para ulama besar yang sudah meninggal rahimahullah taala. Ya, di masa-masa sebelumnya juga ada seperti Imam Ahmad, ya, itu dikatakan juga Al-Mujaddid, pembaharu. Nah, karena beliau dari ulama-ulama ini itu mengadakan perubahan-perubahan yang positif begitu, ya, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikatakan pembaharu artinya dia buat ajaran baru, enggak, ya. Tapi dihidupkan kembali dari sunnah ajaran Islam yang sudah hampir hilang di tengah manusia. Ya, itu arti dan makna pembaharu, Al-Mujaddid. Dan beliau dikenal juga dari seorang yang dalam sekali dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah. Walaupun di bidang-bidang lain yang lain juga beliau punya karangan-karangan, ya, di masalah fikih, masalah sirah, ya, masalah adab dan seterusnya. Hanya dari kebanyakan karya tulis beliau itu pada masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah dan tauhid. Nah, baik. Dan dakwah beliau menjadi kuat itu dibantu oleh pemerintah ketika itu, ya, dari keluarga Al Saud, dan dari situlah berdiri kerajaan Saudi Arabia. Nah, ketika dakwah beliau semakin kuat dan kekuasaan keluarga Saudi ini semakin kuat, ya, sampai menguasai Mekah dan Madinah. Disitulah berdiri kerajaan Saudi Arabia yang kita maklumi pada hari ini. Ya, dan beliau mufti yang pertama, ya, mufti yang pertama di kerajaan Saudi Arabia ketika itu. Dan sampai sekarang yang dikatakan mufti Saudi Arabia itu dari keturunan beliau rahimahullah taala. Dari keturunan beliau rahimahullah taala. Demikian pula raja-raja Saudi itu dari keturunan Al Saud tadi itu. Jadi dijaga begitu silsilahnya. Ya. Dan menteri-menteri yang menjadi menteri di bidang agama yang mengatur keagamaan itu dari keturunan beliau juga, dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ya. Jadi dari biografi ringkas
dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Ya, beliau memberantas kesyirikan dan sekaligus menanamkan tauhid di tengah umat. Ya, menjelaskan sunnah dan menyingkap dari berbagai macam bid'ah-bid'ah yang menyesatkan. Baik. Itu dari ringkas biografi beliau, dan beliau wafat di kota Diriyah di bulan Syawal di tahun 1206 Hijriah. Ya. Di hari Senin ya. Hari Senin bulan Syawal di tahun 1206 Hijriah. Jadi beliau umurnya itu sekitaran berapa tadi? 115. Wafat 1206. Berarti berapa itu? 85 tambah 6. Berarti beliau umurnya 91 tahun rahimahullah taala. Baik. Mungkin dari biografi ringkas dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala yang telah kita terangkan tadi itu. Baik. Sekira itu dulu ya, ini dari pendahuluan. Insyaallah pekan depan kita akan masuk di materi yang lain. Dari pembahasan yang lain masih dari mukadimah ya, kita akan bahas insyaallah mukadimah buku ini. Baik. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Bagaimana kalau misalnya orang-orang yang digital tapi dia tidak mengetahukan saja dan akan ditalkin. Yang kedua, misalnya orang yang sudah secara ditalkin tapi dia tidak bersuara, hanya matanya bergerak. Ya, orang kafir yang ditalkin ya, dan dia tidak tahu maknanya. Itu sangkaan orang yang mentalkin, mungkin dia tidak tahu maknanya. Sebab dia paham maknanya, kan begitu. Ya, mungkinnya orang kafir paham kalimat la ilaha illallah, mungkin. Hanya mereka kan tahu apa? Mengucapkannya. Ya, orang-orang kafir di masa Nabi SAW itu paham kalimat la ilaha illallah. Ketika Nabi suruh mereka untuk ucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka berkata apa? Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Ya, apakah dia ingin menjadikan yang disembah itu satu saja? Nah, ini merupakan perkara yang menakjubkan, yang ajaib kata mereka begitu ya. Kalau yang disembah hanya satu, kan maunya mereka yang disembah itu banyak. Allah disembah, berhala juga apa? Disembah. Nah, itu paham mereka orang kafir di masa Nabi ya. Nah, kalau di masa sekarang itu ada yang tidak memahami juga. Tapi kadang kalau berkembangnya teknologi sekarang seperti itu ya, memungkinkan mereka paham. Mereka mungkin bisa baca lewat di tampilan-tampilan yang mereka baca itu kadang lewat, walaupun dia kafir. Jadi diharapkan saja begitu. Ya. Dan itu bukan urusan kita kan. Kita kan hanya apa? Mentalkinkan begitu. Masalah dia paham dengan tidak, ya, atau dikhawatirkan mungkin dia tidak paham. Kalau bisa kita terangkan sedikit. La ilaha illallah itu begini maknanya kan. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali apa? Allah. Nah, itu begitu. Kalau dia orang kafir. Nah, dibacakan la ilaha illallah kemudian diterangkan maknanya secara ringkas. Ya. Itu tidak ada yang berhak disembah semata kecuali Allah. Baik. Tapi kalau sepanjang dia sudah ucapkan kalimat la ilaha illallah, kita doakan begitu kan? Dia dari kaum muslimin, diharapkan masuk surga dengannya. Masalah dia di mana pada hari kiamat itu bukan urusan kita. Itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berdoa saja, kita harapkan, dan kita juga semua berdoa semoga akhir dari kehidupan kita ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Dan yang kedua tadi apa? Oh ya, masalah yang tidak bisa lagi berucap ya kalimat. Tadi kan sudah kita bahas tadi. Kita tetap talkinkan begitu. Kita harapkan hatinya apa? Mengucapkannya begitu kan? Ya. Ada ucapan dengan hati. Itu yang kita harapkan bisa
dia mengucapkannya dalam hatinya. Jadi diusahakan seperti itu semuanya. Tidak ada kata kita menyerah. Kalau kita dapati, apalagi kalau dia keluarga kita ya, orang tua kita misalnya, atau saudara kita, atau dari kerabat kita. Nah, kalau kita hadir di situ, usahakan kita talkinkan. Nah, jadi sebab-sebab yang dengannya bisa selamat di dunia dan di akhirat nantinya. Baik. Satu lagi, ya. Panitia di belakang sudah paham mungkin. Apa itu arti talqin tadi? Ayo, panitianya. Talqin, apa arti talqin? Ayo. Ya, saya tidak paham juga talqin. Saya pesan. Usul, apa itu usul? Nah, siapa lagi yang jamaah masjid di sini yang panitia? Jamaah tetap. Usul, apa arti usul? Nah, usul apa? Sampingnya. Usul. Apa? Dasar, pondasi. Yang dengannya dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Al-aqidah, apa tadi al-aqidah? Nah, sampingnya lagi. Satunya bagian belakang ini. Ayo, al-aqidah. Apa arti aqidah tadi? Secara bahasa? Bukan. Nah, sampingnya yang baju biru. Apa arti aqidah? Nah, sampingnya lagi. Akidah apa tadi artinya secara bahasa dulu? Akidah. Ya. Bahaya ini. Selesai pelajaran tidak tahu. Di depannya lagi, Bapak. Apa tadi arti al-akidah? Ayo, Pak. Nggak bisa. Sampingnya lagi. Ayo, Bapak yang dulu sendiri. Ayo, al-aqidah apa tadi artinya? Secara bahasa. Nah, ini lagi, depannya lagi. Apa lagi? Al-aqidah apa tadi artinya? Baik. Ayo, orang tua kita. Ayo, al-aqidah. Ayo Pak, silakan. Apa arti al-aqidah tadi? Ayo. Secara bahasa. Ayo sampingnya lagi. Al-aqidah apa tadi artinya? Al-aqidah. Ikatan yang kuat. Itu akidah ya. Kalau secara istilah tadi, apa arti akidah? Nah, sampingnya akidah. Ya, keyakinan yang kuat dalam hati, yang tidak ada apa? Keraguan. Ya, itu hanya tes saja, kita tes ya. Paham tidak pelajaran? Jadi usahakan berikutnya itu usahakan bawa dengan buku, tulisan, catatan begitu ya. Minimal ditahu mana-mana kalimat yang kita bahas. Itu penting ya. Baik. Tapi secara umum yang menghadiri majelis ilmu sudah banyak keutamaan ya. Banyak keutamaan ya, turun ketenangan, rahmat, naungan para malaikat. Dan yang hadir di sini disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikatnya. Ya, di sisi para malaikatnya. Baik, sekarang itu dari pembahasan kita. Insyaallah cukup. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.